Untuk hal yang ketiga, ini adalah penyebab utamanya kenapa WR menjadi sangat berat di antara yang lain. Bagi kalian yang ingin membeli WR, kalian harus tahu, terus pengguna WR dia pasti sering mengeluhkan. Nah, ini adalah 3 alasannya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up and how's it going my fellow bikers? Untuk konten kali ini kita bakal bahas kenapa WR155 ini bobotnya lebih berat dibandingkan kompetitor-kompetitornya, yaitu CRF dan KLX. Nah, tapi sambil gue jelasin, kita sambil jalan aja biar tidak boring ya. Gue lagi di pom bensin dagu nih. Cuaca rada mendung gara-gara tadi gua habis nyuci motor ya. Sudah pasti itu habis nyuci motor ya, biasanya bakal manggil hujan. Sudah bukan mitos lagi tapi sudah fakta ya itu. Dan si Wiro juga udah diservis sih, jadi enak banget sekarang. Sebelumnya mah kayak tenaganya kurang gitu, terus kayak lebih berat. Nah, sekarang udah diservis jadi enak cuy. Ya, kita sambil jalan ya. Mana enaknya ya? Kesini aja deh. Soalnya kalau di depan ada waduh, baru dibilang. Seperti yang kita ketahui, WR ini mencapai 134 kg, sementara CRF itu 122 kg dan KLX hanya mencapai 118 kg ya cuy ya. Perbedaannya cukup signifikan ya. Bisa sampai 12 atau 13 kg bedanya cuy. Wow. Nah, ini adalah 3 alasannya, yaitu yang pertama, radiator cuy. Yap, betul sekali. WR ini adalah yang paling unik di kelasnya ya, karena dia mempunyai radiator set yang terdiri yang pastinya radiator, yang selanjutnya fan, selang radiator, dan air radiator tentunya. Nah, ini bisa menjadi penyumbang bobot WR yang berat ini cuy. Ya gue juga kurang tahu tapi ya total bobot radiator ini tuh berapa. Tapi yang pasti ini bisa menjadi penyumbang bobot WR kenapa bisa jadi paling berat di antara yang lain. Memang di sisi baiknya radiator ini sangat bermanfaat ya, karena bagi kalian yang suka berkelana jauh atau touring, itu bisa mengimbangi panas dari mesin kalian cuy. Jadi kalian gak harus takut overheat mesinnya ya. Dan apalagi kalau misalkan kalian yang suka terabasan, pasti digeber-geber terus kan, putaran mesin harus dipaksa bekerja, yang bisa mengakibatkan overheat. Nah, itulah gunanya radiator ini cuy. Cuman ya negatifnya jadi lebih berat aja cuy. Oke, itu alasan yang pertama ya, radiator. Nah, alasan yang kedua itu adalah tangki bensin yang kapasitasnya cukup besar di antara yang lain, yaitu mencapai 8,1 liter cuy. Wow. Dibandingkan dengan CRF yang kapasitasnya tuh 7,2 liter dan KLX 6,9 liter, menjadikan WR ini mempunyai kapasitas tangki yang paling besar di kelasnya. Namun negatifnya, apabila kalian mengisi bensin full tank ya, nah itu bisa menjadi penyebab WR kalian tambah berat cuy. Ya, karena pasti menambah bobot dong, bensin juga. Nah, tapi dibalik kapasitasnya yang besar ini, di sisi baiknya, kalian apabila berkelana jauh, touring, itu kalian gak harus bolak-balik pom bensin ya cuy ya. Jadi bisa jalan terus gitu. Ya enaknya ya kayak gitu. Cuman kalau sisi negatifnya, bisa menjadi salah satu penyumbang bobot kenapa WR ini lebih berat di antara yang lain, yaitu karena tangki bensinnya cuy. Untuk mengatasinya, kalau misalkan kalian yang hanya dipakai harian atau mungkin dipakai terabasan, dipakai wili-wili, ya kalian cukup mengisi setengah aja cuy. Kayak ya misalkan contohnya 20.000, 30.000 lah gitu, itu udah cukup lah.
Jadi jangan sampai full karena pasti jadi lebih berat motornya. Apalagi kalau terabasan kan kalian pasti ngangkat-ngangkat motor ya. Nah, kalau misalkan bensin kalian terlalu full, itu kalian effortnya jadi lebih besar gitu untuk ngangkat motornya. Nah, apalagi kalau untuk wheelie juga, nanti kalau misalkan kalian mau wheeliein motornya, itu jadi lebih susah cuy kalau misalkan bensin kalian full. Makanya rata-rata yang suka ngewheeliein motornya itu bensinnya cukup di 2 atau sampai 3 bar lah maksimal. Biar lebih enteng juga ngangkatnya cuy gitu. Cuman kalau untuk yang kalian berkelana jauh untuk touring ya isinya full tank aja. Kan memang untuk ini durasi perjalanan ya dan jarak perjalanannya itu. Nah, untuk hal yang ketiga, ini adalah penyebab utamanya kenapa WR menjadi sangat berat di antara yang lain, yaitu rangkanya cuy. Rangka WR ini yaitu semi double cradle cuy. Nah, kalian mungkin bisa searching lebih lanjut ya semi double cradle itu apa. Tapi yang gua pelajari, rangka semi double cradle ini bermanfaat sekali karena kan rangka ini adalah rangka yang kokoh ya cuy ya, dan solid. Jadi kalian tidak harus takut rangka kalian bengkok ataupun patah ya, karena ini merupakan rangka yang kokoh dan solid cuy. Tapi di sisi negatifnya menyebabkan beban dari motor ini bertambah cuy. Jadi bobotnya lebih berat di antara yang lain. Ya kalau gue kurang tahu ya kalau CRF dan KLX itu mengusung rangkanya apa. Cuman yang gue tahu pasti WR itu mengusung rangka semi double cradle yang kokoh dan solid. Kalau ganti rangka kan cukup ekstrim ya cuy ya. Nah, untuk solusinya gue bakal bahas di next video bagaimana cara memangkas bobot dari WR yang berat ini. Jadi itu adalah 3 alasan kenapa WR dikatakan paling berat di antara yang lain ya, yaitu CRF dan KLX, yaitu karena 3 hal tersebut. Jadi yang pertama itu radiator, yang kedua itu tangki bensinnya yang besar kapasitasnya, dan yang ketiga itu rangkanya cuy, rangka semi double cradle yang kokoh namun bikin motor WR 155 ini jadi lebih berat di antara yang lain. Nah, terjawab kan pertanyaan kalian. Bagi kalian yang ingin membeli WR, kalian harus tahu hal-hal tersebut ya. Kenapa WR tuh berat ya. Terus pengguna WR dia pasti sering mengeluhkan, anjir ini WR berat banget anjir, kalau dipakai terabasan apalagi kan pasti kan effort kalian jadi lebih besar ya kalau misalkan bobot motor kalian berat. Nah, makanya gue sering nemuinnya yang terabasan itu rata-rata pakai CRF dan KLX cuy ya, ada yang pakai WR cuman jarang. Rata-rata WR tuh dijadiin supermoto cuy, karena memang pada dasarnya lebih ganteng dijadiin supermoto dibandingkan jadi motor terabasan. Ya udah membuktikan lah, itu udah jadi fakta sih cuy. Memang gue akui kalau misalkan WR masih spek Orion ya, bannya masih ban double purpose, itu jadi ya biasa aja desainnya gitu. Cuman beda halnya kalau misalkan kalian udah dimodif supermoto, jadi ganteng banget dah. Nah, jadi beda lah auranya gitu. Dan memang pada dasarnya WR ini cocoknya jadi supermoto dibandingkan motor terabasan ya cuy ya. Apalagi kalau misalkan kalian yang WR155 nya sudah dimodif supermoto, itu pasti jadi lebih berat cuy, karena velgnya yang rata-rata bukan aluminium full. Kalau misalkan bawaan ori WR itu aluminium, jadi cukup ringan lah. Tapi kalau misalkan kalian yang udah dimodif supermoto, pasti jadi lebih berat cuy. Tuh ya, tergantung velgnya sih sebenarnya. Makin mahal velgnya makin ringan gitu. Apalagi yang sudah bermerek pasti ya sudah jangan diragukan lah kualitasnya, asalkan kalian jangan ketipu yang abal-abal aja gitu. Jadi begitulah
3 hal yang menyebabkan WR ini menjadi lebih berat di antara kompetitornya. Bagi kalian yang mempunyai tambahan kenapa WR menjadi lebih berat, silahkan tulis di komen ya cuy ya, apalagi yang gua lewatkan. Siapa tahu gua juga ada salah mungkin dari hal-hal yang gue sebutkan tadi. Silahkan koreksi di bawah atau tambahkanlah menurut kalian apa sih yang bikin WR ini jadi lebih berat selain yang gue sebutkan di atas. Silahkan tulis di komen. Jangan lupa like dan share juga ya cuy ya.